Shalom, Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, memegang kedaulatan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita anak-anaknya, yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mencintainya, yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, dengan memelihara kekudusan hidupnya, memelihara kebenaran di dalam hidupnya, dan dikategori sebagai orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang telah disucikan, yang telah keluar dari masa kekelaman dunia ini, orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang telah dibenarkan olehnya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah Anda dan saya tergolong dalam golongan orang-orang benar, karena doa orang-orang benar akan didengar oleh Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah, haleluya. Karena sekarang Tuhan telah menyatakan kemuliaannya bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Untuk itu kita sudah memiliki cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan dengan kemuliaannya, karena Tuhan adalah sumber cahaya itu sendiri. Kita anak-anaknya sekarang ini telah bercahaya-cahaya di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita orang-orang benar, pelaku-pelaku firman Tuhan, yang tidak menuruti keinginan dunia ini dan yang tidak serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang memiliki hati yang baik, jadilah manusia yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat casing kita, Tuhan tidak melihat fisik kita. Manusia melihat fisik kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Mempelai menyapa yang sudah masuk pada saat ini, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, bucan-bucan, pagen-pagen, dimanapun berada saat ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Suara kebenaran dari tingkat spiritual yang paling tinggi, dimensi roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita anak-anaknya. Kemuliaan Tuhan ada di setiap hati kita, ada di setiap wajah kita, ada di sekeliling kita. Kita sekarang bisa melihatnya melalui kamera,
Kalau mata manusia sangatlah terbatas, mata jasmani manusia apalagi tidak menembus dimensi alam roh dan kebenaran sangatlah terbatas. Untuk itu kita bisa melihat melalui kamera pada saat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi siapa saja anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Bukan hanya kepada saya saja, tetapi juga kepada Anda, anak-anak Tuhan yang dicintainya, anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Tuhan mencari hati yang mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencari orang yang sombong, orang yang angkuh, tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau mencari Dia dengan kesungguhan hatinya, yang mau mencari Dia dengan cinta, hati yang diliputi cinta. Tuhan ingin hati yang seperti itu, saudara. Hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, buah-buah roh, kesabaran, penguasaan diri, ya, kebenaran, suka akan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat. Dan Tuhan inginkan kita mengetahui rahasia-rahasianya, alam roh, perumpamaan apa yang Dia pakai untuk manusia ini, ya, seperti perumpamaan ular beludak itu di kategori manusia logika, perumpamaan tentang keledai dungu itu di kategori manusia logika yang suka berbuat dosa. Terus perumpamaan tentang ahli kitab, ahli kitab keturunan orang Farisi, ya, ahli kitab, ahli Farisi itu, ahli kitab keturunan orang Farisi itu, yaitu mereka yang suka membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan, tetapi mengartikannya secara logika, tidak mau meminta dan masuk ke dalam dimensi roh dan kebenaran. Mereka menafsirkannya seenak jidat mereka, sesuai dengan apa yang mereka ketahui secara logika, menafsirkannya secara manusiawi, bukan mencari apa kata Tuhan, tetapi mereka mencari apa arti dari firman Tuhan itu dan menafsirkannya melalui versi logikanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, janganlah kita tergolong kepada orang-orang yang suka menafsirkan firman Tuhan secara logika dengan penafsiran, berbagai penafsirannya. Jangan Bapak Ibu, tetapi hendaklah kita masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, masuk di dalam perkenanan Tuhan, mencari apa arti dari firman-Nya itu, karena firman-Nya itu bergerak di dalam dimensi roh, bukan dimensi logika, tetapi dimensi roh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi Tuhan memakai perumpamaan yang pada zamannya itu Bapak Ibu mempunyai arti. Hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu orang-orang manusia yang memakai logika, itu adalah keturunan ular beludak. Di alam logika, di alam roh dan kebenaran itu ular beludak mereka, karena mereka mengandalkan logika, kepintaran secara manusiawi, dan kepintaran secara manusiawi ini dipakai oleh setan, otak seperti ular yang melingkar-melingkar. Nah, Bapak Ibu tahu otak kita itu bentuknya seperti apa? Ular, Bapak Ibu, melingkar-melingkar dia. Jadi seperti itu. Orang yang mengandalkan logika, orang yang mengandalkan kepintaran, itu dikatakan Tuhan adalah mereka manusia-manusia yang bodoh. Makanya hikmat Tuhan, hikmat ilahi tidak dibukakan kepada mereka yang memakai logika, atau disebut dengan keturunan ular beludak. Nah, keturunan ular beludak ini akan menjadi santapannya ular
karena mereka terbatas dengan logika dan debu tanah. Mereka akan kembali ke tanah. Tetapi manusia bintang tidak akan mati, tetapi berubah menjadi tubuh supranatural di tingkat yang paling tinggi. Jadi mempelai yang sedang berbicara ini tidak akan mati zaman ke zaman. Jadi dia akan berubah. Nah, di zaman akhir ini dia akan mengambil tubuh secara supranatural, yaitu pengubahan tubuh ke manusia cahaya, pengubahan tubuh ke alam spiritual tingkat yang paling tinggi. Wajahnya tidak seperti ini, kadang berjerawat, kadang tidak. Kalau mengambil tubuh supranatural, itu adalah tubuh cahaya. Jadi mempelai kami yang sedang berbicara ini tidak akan mati, tetapi Anda melihat dia dengan memakai wajah yang sangat baru, yang sangat cantik, dan Anda tidak bisa mengenalinya lagi. Seperti wajah Tuhan Yesus pada saat itu mengambil tubuh supranatural ketika dia habis meninggal, bangkit, dan dia berjalan-jalan bersama dengan sahabatnya, dengan rasul-rasulnya. Mereka tidak mengenali dia lagi karena dia sudah memakai tubuh supranatural. Sangat ganteng, Bapak Ibu. Ya, itu manusia roh. Jadi manusia roh itu bisa menyamar lagi menjadi manusia bayi, kembali ke manusia bayi kalau itu di zaman-zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang sudah tertutup. Kita masuk di dalam sudah ini kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di 1000 tahun damai ini tinggal hitungan per detik. Per detik Bapak Ibu terjadi pengubahan tubuh ke tubuh supranatural. Nah, makanya pengajaran mempelai di tingkat yang paling tinggi, yaitu terjadinya pengubahan tubuh spiritual supranatural di tingkat yang paling tinggi. Dan firman Tuhan yang mempelai share kepada dunia pada saat ini adalah makanan yang keras, bukan makanan yang empuk atau sedap atau nikmat atau susu yang mempelai berikan, tetapi adalah pelajaran yang keras, gada dan besi untuk menghantam jiwa Anda, menghantam tubuh Anda. Sanggupkah Anda masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu? Anda akan terseleksi dengan alam, dengan waktu, dan denyut jantung Anda. Apakah Anda kalah berperang dengan dunia ini, maka Anda akan mati tubuh. Kalau Anda menang, keluar sebagai pemenang di kerajaan 666 dunia ini, maka Anda akan mengalami pengubahan tubuh supranatural dimensi dunia ilahi. Anda tidak akan mati-mati secara tubuh, tetapi Anda akan diubahkan secara dimensi roh. Anda tidak tahu pergerakan dimensi roh ini begitu dahsyat, sangat dahsyat. Dan kami memerintah melalui alam dimensi roh dan kebenaran. Bagi siapa yang peka, mereka akan mengikuti pengajaran yang keras ini. Bagi siapa yang peka, tetapi bagi telinga-telinga yang tuli, bagi mata-mata yang buta, mereka akan menutup diri mereka karena tidak sanggup dalam pertarungan mega dahsyat di akhir zaman ini. Keluarlah Anda sebagai pemenang di dalam dimensi roh dan kebenaran, karena roh dan kebenaran tidak mengenal profesi you, nama besar you di muka bumi ini, tetapi kami mengenal hati Anda yang terekselen. Ingat ini baik, kami tidak mengenal siapa you, nama besar you, profesi you, dan kekayaan you di dunia ini. Karena bagi kami, kekayaan adalah bersifat sampah. Kekayaan di dunia ini bersifat sampah. Kumpulkanlah sampah-sampah itu dan buanglah sampah-sampah itu di tempat yang tepat,
dengan bencana alam yang mega dahsyat. Dan Anda akan menjerit, berteriak, dan meraung-raung jikalau hati Anda terikat pada sampah-sampah itu. Dengar ini saudara, perkataan ini benar, ya dan amin. Kami akan mengatakan, kumpulkanlah sampah-sampah itu pada tempatnya dan bakarlah itu semuanya. Itulah sampah yang tidak berguna, kotoran yang harus dibersihkan. Pembersihan bumi, dan Tuhan Bapa Yahweh sangat murka kepada mereka-mereka yang berlaku jahat, baik kepada mempelai, baik kepada mempelai yang lain, baik kepada roh-roh kebenaran. Sangat murka pada saat ini Bapak Ibu. Pembalasan ada di atas kepala Anda. Anda akan merasakan panas api yang luar biasa dengan mega dahsyat, dan kami akan memutar matahari ini, sinar matahari ini di ruangan tertutup, tetapi kemuliaan kami nyata bagi mempelai kami, seperti bulan, seperti rembulan malam, seperti angin malam, dan seperti api yang membakar kalian. Ingat ini saudara, sampah harus dibuang pada tempatnya, dan bakarlah itu sampah, tanpa mengenal nama, tanpa mengenal profesi. Dan kami tidak tahu siapa you. Kalau you tidak menembus alam ilahi, roh dan kebenaran, kami tidak mengenal Anda. Anda siapa? Siapa ya? Jadi seperti itu peraturan alam roh dan kebenaran. Kami memerintah secara roh, bukan secara dunia fisik memerintah kerajaan 66 ini. Kalian akan melihat wow. Tetapi kami memerintah secara kuasa, dan kemuliaan Bapa Yahweh ada di atas kepala kami. Bersinar-sinar seperti rembulan. Rembulan bintang ada di telapak kakinya. Jikalau dia menggeser matahari ini 180 derajat, 360 derajat, apa yang terjadi? Ini kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan di ruangan yang tertutup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pengajaran ini sangat keras bukan bagi kalian. Makanan yang keras hanya dibutuhkan orang-orang yang dewasa imannya. Kami tidak membutuhkan bayi-bayi. Anda selamat jadi bayi-bayi, itu keberuntungan Anda. Hanya sebagai bayi-bayi, tidak bisa ngapa-ngapain bayi-bayi itu. Yang kami butuhkan adalah kedewasaan iman di dalam pergaulan karib Anda dengan kami. Bisakah Anda berbicara langsung dengan kami? Tembuskah Anda di dalam dimensi roh dan kebenaran ini? Itu yang kami butuhkan dari Anda, prajurit, Laskar Kristus. Jangan sia-siakan hidup Anda di muka bumi ini hanya sebagai sampah di mata kami. Anda jangan bodoh. Anda jangan bodoh selagi masih menjadi manusia. Jangan. Ya, Anda jangan menjadi bodoh. Pintar-pintarlah Anda sebagai manusia. Jikalau Anda tidak menahan, bisa mengunyah, mencerna makanan yang keras ini, silakan undur dari gelanggang pertandingan iman ini yang mempelai selenggarakan di dunia 666, masuk di dalam dimensi dunia 77. Anda mengikuti gelanggang mana? Gelanggang duniawi kah? Silakan, terserah. Keputusan di tangan Anda. Mempelai hanya bisa berbicara, semua terserah kepada dirimu, aku begini adanya. Terserah padamu sayang, aku begini adanya. Jadi terserah Anda, kebebasan di tangan Anda. Tuhan tidak pernah memaksa Anda. Anda memiliki hak mutlak kebebasan di tangan Anda. Memilih jalan setan kah
666 duniawi ini dengan segala kenikmatannya. Hati Anda terikat pada dunia, hati Anda terikat pada uang. Uang kita butuhkan, uang kita perlukan, tetapi bukan uang yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan uang tersebut. Nah, haleluya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Mempelai menguji hati, masih adakah kasih? Masih adakah kasih di hati Anda? Masih adakah kasih di hati Anda? Atau Anda menjadikan diri Anda sebagai orang yang serakah? Orang yang serakah, mengumpulkan harta di dunia ini dan menjadikan hati Anda, diri Anda menjadi angkuh, rohani maupun jasmani. Nah, Bapak Ibu, berhati-hatilah di kategori ini, di level ini. Sangat banyak yang tergelincir, sangat banyak yang terpeleset, karena jalan ini sangatlah licin dan tanpa Anda sadari. Ingat, tanpa Anda sadari dan tanpa Anda ketahui, Bapak Ibu, Anda sudah tergelincir dan masuk di dalam jurang keangkuhan hati, baik secara halus, terang-terangan, ataupun secara arogan. Dan sesama Anda akan melihat, sombong halus-halus ya, sombongnya tipis-tipis, ya hampir tidak kelihatan sombongnya. Baik sombong rohani ataupun jasmani, sombongnya nggak kelihatan, tapi dari kata-katanya, sikapnya, ternyata sombong. Ya, hati-hati ya, Anda sudah ada di dalam dimensinya Lucifer. Makanya berintrospeksi diri, berwaspadalah diri Anda. Ya, mempelai ini habis turun gunung, diungsikan selama 1 bulan di atas gunung. Jadi hanya tidur di tenda, hanya tidur di sekedar tidur. Bapak Ibu tahu sekedar tidur. Ya, diungsikan. Kalau dunia parah, mempelai diungsikan lagi. Jadi berkali-kali, bertahap-tahap. Ya, siapa yang tahu? Karena mempelai itu tahu pergerakan dunia ini. Dan kalau mempelai balik lagi, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan Anda. Jadi mempelai bersuara lagi karena penuaian jiwa-jiwa yang terakhir sangat dahsyat, mega dahsyat. Ya, itu yang penglihatan mempelai 3-4 bulan yang lalu. Ya, kapal Bahtera Bapak Yahweh sudah ditutup pintunya. Ada zombie-zombie di depan pintu itu ingin masuk. Bapak Yahweh tidak berikan kesempatan kepada zombie-zombie itu. Ya, langsung ditutup pintu Bahtera itu yang sangat indah, dan di situ banyak sekali mempelai yang percaya cahaya, ya, yang bersinar-sinar. Tetapi mempelai ditarik tangan mempelai oleh Tuhan kembali ke tepi lautan. Bapak Ibu masih ingat tidak penglihatan mempelai 3-4 bulan yang lalu? Nah, ini terjadi Bapak Ibu secara fisik. Mempelai kembali lagi untuk berteriak kepada ikan-ikan yang nakal, yang masih ada di tengah-tengah lautan, yang masih suka berhappy, bergembira ya dengan kenikmatan dunia ini, dengan mamon, dengan segala apapun yang mereka ingin nikmati, dengan dosa-dosa mereka. Mempelai berteriak lagi dari tepi lautan itu. Mempelai sudah siapkan berjuta-juta, bermiliar-miliar jala emas yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Teriakan sekali lagi ini, jikalau tidak didengar, terserah Anda. Bapak Ibu, ini yang mau dijala ini adalah bayi-bayi rohani semuanya, ya, karena suka nakal. Mereka ini nakal, sombong, angkuhnya minta ampun, tapi mereka mau bertobat. Nah, gitu, mau bertobat, mau memberkati mempelai Tuhan, pasukan-pasukan gada besi, mempelai Tuhan, nabi-nabinya Tuhan. Ya, ini adik Roswita, memberkati rekeningnya adik Roswita. Ya, Nabi Rohnya Nabi Elia, memberkati malaikat-malaikat Tuhan yang sudah percaya cahaya. Nah, saksi-saksi surga, malaikat-malaikat Tuhan itu adalah saksi-saksi surga itu sendiri. Sudah percaya cahaya, memperkasih tahu aja ya, supaya kalian tuh tidak bodoh-bodoh atau tidak ngeh atau tidak sadar, ternyata aku ini malaikat Tuhan, Pale. Bukan manusia biasa, malaikat Tuhan yang pakai aku ini. Aku sudah percaya cahaya seperti ini. Itu tanda cahaya itu adalah malaikat Tuhan yang sudah pakai wadah kita ini, manusia berdosa, hina, dan manusia yang sudah dibenarkan Tuhan. Manusia-manusia yang benar itu sudah percaya cahaya, Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, seperti inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, seperti mukanya Nabi Musa itu tertutup awan kemuliaan Tuhan. Nih, awan kemuliaan Tuhan.
tertutup kan, warnanya kan sangat indah kan. Nah, ada pelangi, ada warna biru, kuning. Nah, gitu. Itu awan pelanginya Tuhan. Gitu. Nah, itu orang-orang benar, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau mereka mau bertobat itu sebagai bayi-bayi rohani yang nakal. Di dunia ini mereka nakal, Bapak Ibu, sombong, angkuh, tapi mau bertobat. Nah, di alam roh mereka jadi baik-baik, sayang. Ya, tapi di kemudian hari kan roh mereka hidup. Jadi mereka bisa berinkarnasi lagi jadi manusia ke depannya. Tapi kalau manusia-manusia malaikat Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan Bapak Yahweh, kalau sudah ada seperti ini, nah, ini akan mengalami pengubahan tubuh secara supranatural. Namanya manusia cahaya. Ngerti sampai sini? Ngerti apa enggak? Nah, seperti itu ya. Kalau manusia cahaya itu manusia yang telah memberikan hidupnya ekselen di dunia ini. Makanya jangan jatuh. Jangan jatuh oleh mamon, jangan jatuh oleh keangkuhan diri, keangkuhan hati, jangan. Tetap rendah hati, tetap penuh kasih. Kalau ada orang hina, bilang terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan atas hinaan Anda. Muah, muah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu emosi dong. Ya, kalau Bapak Ibu dihina, dicaci maki, belum Bapak Ibu ditamparkan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja cuma diam. Jadi kalau Bapak Ibu kena hina, kena fitnah, terima kasih ya, saudaraku ular-ular ya yang sudah menghina Eke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Eke semakin bercahaya-cahaya deh. Nah, yang menghina semakin gelap auranya. Karena hatinya busuk, Bapak Ibu, hatinya jelek. Ya, yang suka memfitnah semakin gelap. Nah, sementara Eke ini ya sudah bersinar-sinar dengan kemuliaan Tuhan. Nih, kemuliaan nabinya Musa ya di padang gurun pada saat itu di Gunung Sinai itu seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat ya itu kan cuma pembacaan Alkitab yang Bapak Ibu bayangkan. Bagaimana sih kemuliaan nabinya Musa itu waktu di gunung itu dan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemuliaannya Tuhan itu menutupi wajahnya sampai orang tidak bisa memandang mukanya. Kemuliaannya nih yang ada di atas ini. Nih yang ada di atas ini. Kalau menutup muka kan tidak kelihatan mukanya. Kalau dia turun, nah kalau kemuliaan ini turun di muka seperti ini akan tertutup mukanya. Bapak Ibu tidak mengenali lagi. Seperti itu. Ini kan baru di atas kemuliaannya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bertanya-tanya kan seperti apa sih kemuliaan Tuhan itu. Nah, ini ada pelangi, ada hijau, biru, kuning, ada percampuran warna. Jadi sangat indah bukan? Pelangi itu adalah janji Tuhan kepada kita. Ya dan amin. Seperti ini kemuliaan Tuhan. Indah bukan? Nah, jadi betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita kepada kita semuanya agar supaya apa? Kita selamat, tidak binasa. Bertobatlah Bapak Ibu ya, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh hati, rohani, jasmani, bertobat ya. Segera bertobat supaya Anda bisa masuk surga. Nih kemuliaan Tuhan indah sekali bukan? Indah sekali. Nah, kalau kemuliaan ini sudah tertutup, nah hukum surga turun lagi di kerajaan 1000 tahun. Nah, mempelai ini akan mengumumkannya kepada Anda ya, karena mempelai ini jubirnya Tuhan, karena Tuhan itu malas ngomong juga ya, karena dia tugasnya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi jubirnya itu mempelainya ya. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Hello. Jadi seperti itu ya. Jadi ini panggilan terakhir untuk sekali lagi penyelamatan besar-besaran di akhir zaman. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini memanggil agar supaya anak-anak manusia semuanya tanpa pandang suku, ras, agama Bapak Ibu untuk bertobat ya, untuk segera loncat ke jala Bapak Ibu. Loncat ke jala ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ya, loncat ke jala. Jadi jala emas ya,
Jala emas itu sudah disiapkan dari timur ke barat. Ya, jala emas itu sudah ditebarkan dari timur ke barat, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, cepat-cepat loncat di jala emas itu karena ada penyelamatan Tuhan di sana, Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini dahsyat, luar biasa ya. Penuaian jiwa-jiwa akhir zaman namanya, di ambang kematian. Jadi penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian terus berlangsung. Ini sudah yang terakhir. Jala emas itu ditebarkan dari timur ke barat. Burung buas itu sudah berseru-seru. Anda mau dengar? Atau Anda menutup kuping Anda, mata Anda, sehingga Anda buta selama-lamanya, tuli selama-lamanya, dan berakhir di api neraka. Mau Anda bagaimana? Hidup Anda mau berakhir di surga atau di api neraka? Nah, jadi seperti itu. Itu pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda, saudara. Bukan di tangan saya. Anda lah yang menentukan akhir hidup Anda. Jiwa Anda, tubuh Anda, roh Anda mau bawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jadi mau dibawa kemana? Ya, itu diri Anda sendiri yang menentukannya. Hati Anda, saudara. Ya, bukan saya, tapi hati Anda. Saya hanya menolong. Tugas saya menolong, menghibur Anda, dan membantu Anda untuk mengenali jalan ke surga. Saya bukan hanya berseru-seru, berkuar-kuar OTW, tapi saya sebagai penunjuk jalan ke surga itu. Bapak Ibu, saya berkuar-kuar karena saya mencintai dan mengasihi Anda tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Anda percaya tidak? Anda mungkin pada saat ini belum bisa menerima kenyataan dan fakta kebenaran ini. Siapakah Aditya Nugrahanto itu? Kode name Alpha dan Omega, A dan O. Anda mungkin berat hati untuk menerima dia karena Anda melihat dia sebagai pemuda biasa secara mata fisik manusiawi Anda. Coba Anda tembus alam roh. Ya, Anda cari tahu siapa dia. Anda cari tahu, jangan Anda hanya berdiam diri. Berpuasalah, kejarlah kebenaran itu, cari tahu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu apakah itu? Pintu hatimu. Jikalau suara kebenaran ini mengetuk pintu hatimu, bukalah. Janganlah tutup pintu hatimu. Suara kebenaran itu mau menerangi Anda. Ya, suara Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan menutup hati, jangan menutup diri. Anda harus berpuasa. Rendahkanlah hati Anda di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Rendahkanlah. Ya, jangan angkuh hati, karena Tuhan akan menolak Anda jikalau Anda memiliki keangkuhan hati di muka bumi ini. Ya, mempelai bertugas sebagai prajurit Tuhan, sebagai mempelai Tuhan. Mempelai tidak peduli lagi keadaan kehidupan mempelai sebagai manusia biasa di muka bumi ini. Ya, manusia biasa di muka bumi itu kode name-nya yang masih logika 666. Kalau manusia ilahi itu kodenya 777, itu alam surgawi ilahi. Ya, itu bukan aliran, itu kode alam roh. Ya, jadi manusia logika ini tidak mengerti kode alam roh. Nah, kalau di alam roh itu main simbol. Nah, sedangkan materai ilahi, materai 66 itu kode semua, Bapak Ibu ya. Jadi di alam roh itu mainnya kode. Ya. Bapak Ibu harus kenali kode-kode itu semuanya, karena semuanya pakai kode. Anda bodoh di dunia ini tidak apa-apa. Kalau bodoh secara logika ya, itu no problem. Yang penting jangan Anda bodoh secara roh. Bahaya
Kalau Anda buta tuli, telanjang di alam roh, itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Kalau bodoh secara dunia, itu nggak apa-apa, yang penting Anda pintar secara roh. Ada hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu Bapak Ibu sangat mahal. Ya, dunia pun tidak bisa membayarnya. Orang-orang yang memiliki hikmat ilahi sangat mahal dan sangat langka Bapak Ibu. Karena apa? Mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Sangat langka, dan pengetahuan mereka tanpa batas. Mereka bisa mengerti dari dunia 01, dari dunia masa lalu, masa sekarang, masa depan. Mereka tahu karena dimensi alam pemikiran, imajinasi itunya tanpa batas. Imajinasi itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Itu melahirkan karya-karya yang spektakuler, kata-kata, hikmat, pengetahuan itu melebihi emas, berlian, melebihi semuanya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat ilahi itu sangat langka. Ya, orang-orang yang bercahaya itu memiliki hikmat ilahi karena mereka adalah malaikat Tuhan Bapak Ibu. Malaikat Tuhan itu sendiri. Saksi-saksi surga itu adalah malaikat Tuhan itu sendiri yang sudah turun di dalam casing wadah-wadah yang terpilih pada saat ini. Nah, seperti itu. Dan juga malaikat Tuhan itu Bapak Ibu, ya, malaikat Tuhan itu bertarung juga di dalam dimensi kedagingannya dan dimensi ilahinya. Nah, kalau lemah kedagingan ini, jatuh daging kita ini, apakah lewat mamun, dosa-dosa yang kita buat, itu malaikat Tuhan itu akan lari dari wadah itu dan mencari wadah yang baru lagi, yang layak untuk dia tempati, selagi malaikat itu tidak memberontak di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Jadi ada dua kejatuhan manusia ini, kejatuhan darah dan daging. Kalau malaikat sudah menempati tubuhnya, percaya cahaya, terus dia jatuh secara kedagingan dia tidak kuat, tidak tahan dengan tawaran-tawaran dunia, mamun kah, hawa nafsu yang jahat, hati yang serakah, jatuh. Maka cahaya itu akan hilang dan malaikat Tuhan itu akan mencari wadah yang baru yang layak untuk dia tempati. Nah, seperti itu. Dan manusia roh akan mengetahui, oh ini malaikat ini sudah ada di tubuh ini, sudah ada di tubuh ini. Gitu ya cara bekerjanya alam roh. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada malaikat ini jatuh, malaikat itu jatuh. Jangan heran, itu kejatuhannya secara darah dan daging, tidak tahan oleh tawaran dunia, apakah itu mamon, apakah itu hawa nafsu, kedagingan yang jahat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa tahu, bisa mengenali ya bagaimana cara pekerjaan roh, supaya tidak dibodoh-bodohi sama dunia Bapak Ibu ya, tidak dibodoh-bodohi sama dunia. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Sembah sujud kepada Tuhan. Pujian dari hati mendatangkan kemegahan, keagungan, pengagungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mempelai ini senantiasa menangisi jiwa-jiwa kalian yang terhilang di hadapan Tuhan. Pengagungan hati dari hati yang paling dalam kepada jiwa-jiwa. Bertobatlah, bertobatlah. Janganlah ikat hatimu kepada dunia ini, tetapi ikatlah hatimu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ikatlah hatimu kepada Dia dengan penuh kerendahan hatimu. Jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, tetapi lihatlah hatimu sendiri. Lihatlah, berkacalah kepada diri kita sendiri. Pujilah Dia, sembahlah Dia, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan bagi mempelainya ketika dia memuji menyembahku di dalam dimensi roh dan kebenaran. Hatinya menari-nari di hadapanku. Haleluya, haleluya. Dia menangis karena melihat jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan Tuhan. Kembalilah dan bertobatlah kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya jalan kebenaran. Jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, Isa Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, Bapa Surgawi. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Pengagungan kepada Tuhan. Jangan melihat saya, karena saya hanyalah manusia berdosa, Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini manusia yang paling benar di muka bumi ini. Tapi sayalah yang saya mau saksikan, sayalah manusia yang paling tersolimi di muka bumi ini. Dengan beberapa kali hilang nyawa saya, dibunuh oleh dunia ini, tetapi buktinya saya masih hidup sampai pada saat ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu mengembuskan nafasnya ke hidung saya sehingga saya hidup kembali. Bapak Ibu, jangan takut tentang kematian secara tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuhmu, jiwamu, dan rohmu pada saat detik ini juga. Sembahlah Dia di dalam pujian, penyembahan hatimu yang paling dalam. Jikalau dunia malu mengakui Dia, saya sebagai mempelai Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah malu mengakui Dia sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, sebagai jalan yang lurus yang membawa saya ke jalan surga. Sehina-hinanya saya, dunia mau menghina saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Anda dengan penghinaan saya, merendahkan pribadi saya, merendahkan tubuh saya di muka bumi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi saya sangat mengasihi jiwa Anda. Saya sangat mengasihi roh Anda. Semoga roh Anda, jiwa Anda, tubuh Anda masuk ke dalam kerajaan surganya yang kudus. Tubuh boleh binasa, tubuh boleh hilang di atas tanah, dan Anda akan berubah menjadi bayi-bayi rohani, asal roh Anda bisa hidup di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Anda boleh menghina tubuh saya sepuas-puasnya. Anda boleh menghina pelayanan saya di muka bumi ini selama 3 tahun. Anda boleh menghina semuanya. Tetapi yakinlah, hati saya penuh belas kasihan kepada Anda. Saya mendengungkan, berseru, bertobatlah. Bertobatlah saudaraku dan saudariku. Dari mulut angkumu, dari hatimu yang angkuh,
agar supaya kita bertemu di kerajaan surganya yang kudus. Bertobatlah saudara, bertobatlah saudara. Jangan keraskan hatimu. Tidak apa-apa kalian menghina aku, tidak apa-apa. Tuhan yang sumber pembalasan itu, yang baik akan mendapatkan yang baik, yang jahat akan mendapatkan yang jahat. Aku serahkan kepada Dia saja semuanya, karena aku juga manusia berdosa, sama seperti kalian. Tetapi sayangnya aku sudah terbunuh. Aku sudah dibunuh dari usia 14 tahun. 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dengan beberapa kali pembunuhan. Karena dunia tidak menginginkan aku di dunia ini. Karena aku berjalan di dalam cahaya dan kakiku tidak menyentuh tanah. Kalau aku lagi bertugas dan dilihat oleh orang-orang duniawi, rogo sukmo, orang-orang yang tidak menyenangkan kebenaran, mereka akan menyiksa aku, mereka akan membunuh aku jikalau mereka mendapati aku. Iblis memakai orang-orang di dekatku, iblis memakai sahabat-sahabat, orang-orang di dekatku untuk menyiksa bahkan membunuh aku dengan kejamnya, tanpa berperi kemanusiaan. Untuk itulah aku sudah dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, karena aku sangat berbahaya hidup di dunia ini, bahaya dan ancaman bagi dunia ini jikalau aku ada bersama-sama dengan kalian. Tetapi aku sangat mengasihi kalian, aku sangat mencintai kalian. Ini kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai Bapak Ibu, dimensi roh dan kebenaran. Haleluya. Aku menangis bukan karena apa, aku menangis si jiwa-jiwa yang banyak terhilang, jiwa-jiwa yang tidak mengenal dimensi roh dan kebenaran, jiwa-jiwa yang mengenal adanya logika, jiwa-jiwa yang mengandalkan logika, jiwa-jiwa yang mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Mereka mengabaikan iman, mereka tidak mau masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, mereka tidak mau menyembah roh dan kebenaran. Allah itu sembahlah Tuhan Allahmu di dalam dimensi roh dan kebenaran, bukan di dalam logikamu, bukan di dalam fisikmu, bukan saudara. Kami hanya melihat adakah kasih di akhir zaman ini yang semakin dingin. Zaman ini yang mengandalkan logika, mengandalkan keangkuhan, baik jasmani maupun rohani. Adakah kasih di antara kalian? Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan kasih Tuhan, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah selagi masih ada nyawamu di badanmu, saudara. Bertobatlah. Bertobatlah Bapak Ibu. Mempelai kami ini bisa berdiri kakinya di 66 dan di 77. Berdiri kakinya di darat dan di laut. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Waktu ini Bapak Ibu, mempelai meminta sedikit lagi Bapak Ibu. Mempelai meminta Bapak Ibu sedikit lagi kepada Bapak Yahweh untuk penuaian jiwa-jiwa yang terakhir di akhir zaman ini. Jiwa-jiwa yang nakal, jiwa-jiwa yang sombong, yang angkuh, jiwa-jiwa yang jahat, yang mengikuti keinginan setan di dunia ini selama mereka hidup. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobatlah. Mempelai meminta Bapak Ibu, memohon kepada Tuhan Bapak Yahweh untuk mempelai kembali ke dunia 66, untuk meminta
supaya ada pertobatan di antara kalian, di dalam hati kalian masing-masing. Bertobatlah di dalam kamarmu, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pertobatanmu jangan dipamerkan kepada dunia, tetapi pertobatanmu hanya Tuhan yang tahu. Ternyata air mata ini bagaram, saudara. Mempelai dari tadi, mempelai dari tadi. Sota minum air mata mempelai, bayangkan. Bagaram Bapak Ibu ya. Mempelai air mata ini tak isi di mulut, akhirnya mempelai minum Bapak Ibu. Mempelai. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bertobatlah. Bagaram Bapak Ibu, enak juga ya, bagaram-garam manis-manis. Haleluya. Jadi mempelai air mata ini tak isi pa mempelai mulut, kalau mempelai bagian rasanya bagaram-garam manis dan rasa nanuk-nanuk Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, mempelai melihat lagi sekali lagi adakah kasih, cinta kasih dari dunia 66 ini kepada kita, saudara. Oh saudara, haleluya, haleluya. Multivitamin, oh haleluya. Mempelai begini, soalnya sedikit-sedikit Bapak Ibu dari dalam bakaram asin-asin Bapak Ibu, seperti air laut. Jangan-jangan tsunami mau naik ini. Diperasa kayak garam-garam, garam-garam air laut. Haleluya. Mempelai bercanda ya Bapak Ibu ya, tenang. Di saat-saat seperti ini kita harus tenang ya, agar supaya kita dapat berdoa memuji Tuhan. Ya, asam manis ya. Seperti ikan asam manis ya. Haleluya. Garam saudara enak. Kalau di dapur kan harus dicampur garam sama masako. Ini alami garamnya. Garam manis-manisnya alami saudara. Jadi seperti itu saudara. Ya, rasanya seperti itu saudara. Manis, asam, gurih. Ya, mempelai melihat lagi, mempelai akan turun ke dunia 66, melihat adakah kasih, adakah cinta, adakah kasih saudara semakin dingin kepada manusia-manusia ilahi, adakah cinta manusia-manusia 66 ini semakin dingin kepada manusia-manusia cahaya, kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Bapak Ibu, haleluya. Hosana bagi dia. Masih bisa bercanda? Masih dong Pak. Kalau masih hidup ya bercanda dong Pak. Masa kayak patung. Masih hidup toh Pak. Bercanda supaya awet muda, bukan awet tua sayang ya. Harus bisa bercanda dong. Bercanda itu bikin awet muda ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih bisa bercanda selagi masih ada nafas, masih hidup, dan banyak-banyak bercanda. Jangan suka marah-marah, perbanyaklah bercanda ya, perbanyaklah senyum yang manis ya. Orang bilang walaupun muka pas-pasan, yang penting banyak senyum. Akhirnya jadi kelihatan manis toh kalau banyak senyum. Halo, shalom mempelai ilahi, shalom semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu, harus banyak bercanda supaya kita awet muda. Jangan kita pe umur baru 30 tahun kita pe kariput suara di sini, suara di sini, suara di sini, karena hobi marah-marah, timbul kariput di sini. Walaupun mempelai sudah terawat ini, mempelai pemuka karena baru habis turun gunung kasihan. Jadi mempelai ini baru habis turun gunung naik gunung, jadi tidurnya di tenda-tenda lapak kasihan. Jadi mempelai ini tidak apa-apa, mau tuh di pinggir laut juga jadi, di pinggir darat juga jadi, di gunung jadi ya, cuma balas dengan tenda-tenda kah, dengan apa, pokoknya yang penting tugas mempelai ini di dunia 66, 77, kaki di darat, kaki di laut, Bapak Ibu terpenuhi. Nah, seperti itu ya.
Jadi tidak mengapa, ini mempelai baru masuk kota ya. Minggu kemarin itu, minggu barusan ini baru masuk kota lagi, kasihan. Habis turun gunung, di gunung itu gatal-gatal, kasihan. Banyak sekali tuh serangga-serangga bagi di kaki, sampai di muka-muka, sampai di anu. Tapi ini so tidak terawat karena habis turun gunung tuh. Jadi seperti itu, turun gunung naik gunung biasa. Biasa ya Bapak Ibu, biasa saudara. Bersyukurlah dalam segala hal, bersyukurlah dalam segala situasi apapun yang datang padamu, karena itu adalah proses Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi nyawamu. Yang penting nyawa selamat toh. Harta tidak penting Bapak Ibu, harta itu penting bagi orang-orang dunia. Nah seperti itu, mempelai PHT ini tidak terikat pada harta Bapak Ibu ya. Jangan terikat pada harta, nanti datang bencana, datang gempa, datang banjir bandang, nanti habis harta di bawah alam. Bapak Ibu jadi gila nanti kalau hati Bapak Ibu tuh terikat pada harta, sayang. Jangan ya, jangan, hatimu ikat pada Tuhan, jangan pada harta ya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Iya, sobat gitu ya, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang ganteng, yang cantik, pagen-pagen, bucan-bucan ya, shalom elum damai sejahtera di hatimu Bapak Ibu. So begitu no panglima perang, begitu naik turun gunung saudara, mau menginap di pinggir laut dengan tenda-tenda, oke. Naik di atas gunung, tidur di tenda, di tempat, oke semuanya, oke gas. Yang penting oke gas, penting tugas selesai, melapor. Nah jadi seperti itu. Jadi seorang panglima perang itu, prajurit Tuhan, laskar Kristus itu harus begitu. Dia tidak memikirkan kehidupannya sendiri ya, dia memikirkan kehidupan seluruh umat manusia ya, bertugasnya di alam roh, di alam dunia nyata, setia dan taat kepada Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Aturan-aturan surga harus ditaati, dipatuhi, tidak boleh melanggar. Nah jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya, seperti itu. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Biasa itu saudara, bucan-bucan di dunia ini kita seperti bermain piano. Do re mi fa sol la si do. Do. Langsung dihentak do. Do re mi fa sol la si do. Do si fa mi ra do. Apalagi suara sudah digetar-getarkan. Oh, sudah. Ya, seperti itu. Jadi seperti kopi dan seperti gula, ada pahit, ada manis, terkadang pahit, terkadang manis. Nikmati itu sebagai proses Tuhan dan syukurilah karena kita masih hidup ya Bapak Ibu di muka bumi ini. Haleluya. Jadi seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian penyembahan dari hati yang paling dalam Bapak Ibu ya. Haleluya, sembah sujud kepada Tuhan Bapa ya Bapa Yesus Hamasiya Elohim, firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus roh kebenaran. Haleluya. Ini kita memerintah secara roh Bapak Ibu ya, di tingkat spiritual yang paling tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kamera bisa menangkap kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, praise the Lord. Pengagungan mempelai
di tingkat spiritual yang paling tinggi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan, sembah sujud kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Hosana, Hosana bagi Dia di tempatnya yang maha kudus. Hosana, Hosana bagi Dia yang datang di dalam namanya yang maha tinggi. Hosana, Hosana, kuduslah Dia yang datang di tempatnya yang maha kudus. Tuhan Yesus Kristus pencipta alam dan bumi ini dan beserta isinya dari awal dan akhir dan sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus HaMashiach Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadilah manusia-manusia yang beriman. Walaupun kita dihina-hina di dunia ini, kita dikatai-katai segala macam, segala rupa, ya ucapkanlah kepada mereka terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi jiwa Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda beserta keluarga Anda. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Urusan menggerakkan benda-benda langit, urusan menggerakkan itu urusan di alam roh Bapak Ibu ya. Jadi urusan menggerakkan itu biarlah kuasa Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus HaMashiach Elohim itu yang menggerakkannya ya, dengan kuasa Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus HaMashiach Elohim itu digerakkan saja Bapak Ibu. Gravitasi matahari. Jadi kalau gravitasi matahari itu Bapak Ibu digeser sedikit demi sedikit, digeser ya Bapak Ibu, artinya digoyangnya seperti ini. Nah, digeser saja mataharinya seperti ini, maka itu akan berpengaruh kepada bumi. Jadi mataharinya digeser aja seperti ini. Ini di dalam ruangan, tapi ada cahaya sedikit masuk. Ini bukan cuma cahaya biasa Bapak Ibu ya, jendela. Nih ada cahaya sedikit masuk Bapak Ibu, digeser saja. Digeser sedikit, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya, maka akan terjadi bencana alam seperti itu. Itu digoyangnya itu di matahari. Dunia sangat takut. Jadi biru Bapak Ibu. Lain Bapak Ibu ya. Matahari itu bisa jadi api, panas yang membara.
Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau dimainkan matahari itu Bapak Ibu, nah ini kemuliaan Tuhan ya, digeser seperti ini jadi biru Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu, jadi seperti itu digeser-geser saja Bapak Ibu ya, mataharinya dimainkan, mataharinya, gravitasi mataharinya dimainkan nih, terjadi gempa, tsunami, banjir bandang gitu-gitu, mainkan ini Bapak Ibu. Ini hanya cahaya dari luar saja Bapak Ibu, ini kan dalam ruangan mempelai kan tugas di 66 ini lagi turun bah survei kota-kota Bapak Ibu ya, bah tugas pembersihan. Jadi turun, ini hanya cahaya dari luar, apalagi matahari langsung. Kalau mempelai shoot di matahari ini sekarang bentuknya sudah seperti apa. Nah Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, ini cuma matahari di luar, matahari dulu, cahaya dari luar ruangan. Nah ini cahaya sedikit, karena Tuhan itu kan sumber cahaya. Jadi kalau kita bersenggolan dengan cahaya, maka akan seperti ini Bapak Ibu jadinya. Mempelai ada dari kota Bapak Ibu, ke kota, nanti dari kota satu ke kota satu, pembersihan ya, namanya pembersihan kota 66, jaringan 66 itu namanya istilahnya. Jadi seperti ini. Nah kalau mempelai syuting cahaya matahari itu seperti apa. Nah ini hanya cahaya dari luar aja, ini terpancar sedikit. Nah modelnya seperti ini sudah jadi biru. Nah coba Bapak Ibu ambil kamera Bapak Ibu juga, nah akan berubah cahayanya atau tidak. Karena kalau bukan anak-anak ya nggak berubah Bapak Ibu ya, nggak berubah. Nah seperti itu. Ini cahaya dari luar seperti ini. Beda-beda kan cahayanya. Indah bukan? Tadi beda, sekarang beda. Luar biasa kan? Cahaya Tuhan itu, kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itu, mempelai lagi nanti mau syuting matahari, keadaan matahari seperti apa sekarang ini. Cuma digoyang-goyang gini. Haleluya, 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 haleluya. Sudah jadi pink Bapak Ibu, warnanya udah jadi pink. Nih beda-beda kan, udah jadi pink sekarang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu seperti itu, saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan. Nah mempelai syuting lagi di kamar ya. Di kamar ini lampu ini seperti apa? Mempelai ada di satu kota. Ini awalnya lampunya gini, awalnya biasa. Nah akan seperti ini, kemuliaan Tuhan bersinar-sinar kan, jadi terang Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Nah anak-anak terang itu akan bersinar-sinar Bapak Ibu. Lampunya biasa, awalnya di gelap. Nah gelap biasa kan, ya akan jadi seperti ini. Beda bukan? Nah jadi haleluya, ini anak-anak terang, jadi akan bersinar di kegelapan malam. Jadi walaupun di tempat yang gelap, kita akan bersinar Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, haleluya. Jadi sinar, bersinar-sinar Bapak Ibu, keemasan. Haleluya. Akan berbeda bukan? Akan berbeda saudara. Jadi seperti itu, haleluya. Jadi mempelainya lagi bertugas, baru turun dari gunung, lagi bertugas masuk di kota per kota. Lihat Bapak Ibu, kalau yang kota itu terlalu kotor, bersih nanti, dikasih bersih-bersih. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Puji-pujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Tuh kan kalau begini kan gelap sekali toh, Bapak Ibu bisa bedakan kan. Kalau gelap sekali, no, cuma biasa doang kan, biasa gini. Tapi kalau ada mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, cahayanya langsung berubah, terang menerang, cahaya ilahi, cahaya surga Bapak Ibu. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapak Ibu bagi kita anak-anaknya. Bukan hanya saya sebagai mempelai Tuhan, tapi mempelai yang lain juga sama seperti saya percaya cahaya dengan keindahan tersendiri Bapak Ibu. Jadi setiap mempelai itu memancarkan keindahannya tersendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemuliaan surga kan nyata bagi kita Bapak Ibu. Tuhan telah menunjukkan kepada dunia yang gelap ini bahwa semua manusia yang berkenan kepadanya sudah diberikan kemuliaannya masing-masing. Ya Bapak Ibu, sudah diberikan kemuliaannya masing-masing sesuai dengan hatinya, dengan kecantikan hatinya, dengan keagungan Tuhan. Dia memberikan kepada anak-anaknya, bukan hanya saya, tetapi kepada Anda juga yang percaya kepadanya, yang mengasihi dan mencintai Dia, yang mencari kebenaran, yang suka terhadap kebenaran, yang mencintai kebenaran itu sendiri. Anda dan saya sama di hadapan Tuhan. Kita akan percaya cahaya, kita akan berkilau-kilauan, karena hati kita tidak bisa bohong. Hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan sekarang kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Inilah cahaya kemuliaan Tuhan, karena hati kitalah yang akan memberikan cerminan itu. Hati kita terangkah, hati kita tuluskah mencintainya, hati kita indahkah. Inner beauty harus dijaga, kecantikan hati dari dalam harus dijaga. Jangan hanya kecantikan fisik yang dijaga dengan polesan, dengan segala apapun, tetapi hati yang dari dalam, yang dipenuhi cinta dan kasih sayang kepada semua orang tanpa memandang suku, ras, agama. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jadi dunia harus tahu sekarang mempelai lagi turun ke dunia 66 untuk melihat situasi kota, situasi desa, situasi apapun yang ada. Kalau yang sudah terlalu kotor perlu dibersihkan supaya penduduk kota itu atau desa itu harus bertobat dan mengenali jalan yang lurus itu hanya melalui Isa Maryam Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat dunia.
Nah, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Bapa Yesus Hamasiah Elohim, itu nama itu dipakai untuk kerajaan 1000 tahun damai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nama itu nama yang kudus, nama yang kudus, yang agung, yang mulia. Nah, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Hormati ya, dan wadah itu sudah ada semuanya di muka bumi ini. Pada diri Bapak Iman Lahoge II yang sangat mencintai kebenaran dan kehidupannya sangat menderita Bapak Ibu ya. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berkatilah hamba-hambaku yang berasal daripada dunia ilahi ini untuk kelangsungan hidup mereka di muka bumi ini Bapak Ibu ya. Berkat bangsa-bangsa, bukan hanya satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa. Ini seruan langsung untuk mengetahui, mengetes masih adakah cinta dan kasih kalian di muka bumi ini. Kalau semakin dingin, semakin ditambah voltase matahari itu, kalian akan terbakar. Jadi apalah gunanya hidup kalian itu? Mencari harta yang sia-sia, tidak mencari kebenaran, tidak mencari jalan yang lurus, tidak mencari Tuhan, hanya mencari mamon. Nah, nanti kalian akan terbakar dengan mamon itu sendiri. Matahari, suhu matahari akan dinaikkan, bisa juga akan diturunkan dalam sekejap. Kami naikkan dan kami turunkan, bermainnya di gravitasi matahari. Siapa yang bisa memegang matahari itu? Bisa berubah-berubah. Hanyalah kuasa firman Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, Yesus Hamasiah Elohim, firman yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi seperti itu, sang pemegang waktu, sang pembalas, dan sang pelaksana telah menyatu pada saat ini. Ya, bertobatlah ya, bertobat sebelum pindah alam. Bertobat manusia. Kita tidak tahu nyawa kita detik ini masih ada, 5 menit ke depan kita tidak tahu. Bertobat, mendekatkan diri pada Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia masih berkenan untuk ditemui saudara. Carilah. Ke depan masih ada rahasia-rahasia yang besar yang ingin aku sampaikan kepada kalian semuanya. Aku mengasihi, mencintai kalian sampai pada kesudahan zaman ini. Percayalah kepadaku. Rohku senantiasa berbicara melalui mempelaiku ini yang cantik, yang elok hatinya. Bagi semuanya, I miss you, I love you. Diberkatilah kalian yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kalian, anak cucu kalian, semuanya diberkati oleh kuasa firman-Ku. Ya dan amin, ya dan amin. Di ladang, di bukit, dimanapun kalian berada, pemisahan antara kandung dan ilalang sudah terjadi. Sekarang penuaian jiwa di akhir zaman telah terjadi. Kalian sudah tahu siapa yang memerintah di kerajaan 1000 tahun damai ini. Kalian sudah tahu siapa-siapa mereka. Manusia yang terpilih, manusia yang terekselen, yang sudah bayar harga sangat tinggi di dalam dimensi roh dan kebenaran. Tata kemuliaan-Ku ada beserta dengan mereka. Lidah mereka penuh kuasa, tangan mereka penuh kuasa. Mengangkat tangan di satu kota sangat berbahaya. Menginjakkan 3 kali di kota tersebut sangatlah berbahaya. Ketahuilah, ketika pribadi ini sudah ada di tengah-tengah kalian dan kalian mencarinya, bagi siapa yang ingin mencarinya, bagi yang tidak, silakan. Jadi kebebasan di tangan Anda. Ya, manusia, kami mencintai, mengasihimu tanpa pandang label agama, suku, ras, dan bangsa. Bertobatlah, bertobatlah. Indonesia ini adalah surga dunia, surga ilahi, taman Eden yang hilang, kota Atlantik yang dicari oleh bangsa-bangsa. Inilah tempatnya. Jangan kalian bodoh. Bangsa Israel yang sesungguhnya adalah Indonesia. Jangan kalian mengutuk bangsa Israel, karena kalian mengutuk bangsamu sendiri, bodoh. Dasar keledai donggo, keledai bodoh, keturunan ulat balutan.
bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang sesungguhnya adalah Indonesia itu sendiri. Kodenya adalah burung. Burung itu kodenya apa? Gambaran Roh Kudus. Burung buas dari timur, Roh Kudus. Gambarnya apa? Burung yang bertugas di akhir zaman ini siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Lambangnya burung. Burung itu lambangnya di mana? Israel sesungguhnya. Israel sesungguhnya itu amanah Indonesia, bodoh. Jangan bodoh-bodoh ya. Jadi manusia jangan bodoh-bodoh. Makanya bermainlah di dalam dimensi roh dan kebenaran supaya Anda tidak bodoh. Jangan bermain hanya di logika. Hai keturunan ular beludak yang tidak bisa merubah diri menjadi manusia bintang. Merubahlah diri Anda menjadi manusia bintang. Ya, merubahlah. Nih cahaya kemuliaan Tuhan. Betapa putihnya, betapa sinarnya penuh dengan keemasan. Haleluya, haleluya. Seperti itu ya. Sampai ketemu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati mempelai Tuhan. Ya, pujian-pujian yang cantik, bahkan yang ganteng, tampan mempesona di hati Bapak Yahweh, kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, saudara dan saudari yang ganteng yang cantik. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan Tuhan sangat putih, sangat berkilauan, penuh keemasan. Haleluya. Saudara, inilah kemuliaan Tuhan. Walaupun di tempat gelap, mempelai kami ini bisa merubah menjadi cahaya yang super dahsyat. Indah bukan? Kami akan menampakkan diri kami melalui mempelai kami ini. Sampai ketemu lagi. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasiah Elohim. Berkatilah rekening-rekening mempelai-mempelai kami ini, manusia-manusia ilahi. Berkatilah hai bangsa-bangsa.